Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga dari Persatuan Pelajar University Malaya. Nah, kami di sini bertiga mau ngejelasin gimana sih caranya masuk UM. Dan cara masuk ke Malaysia selama pandemi Ya, betul. COVID-19 ini. Nah, sebelumnya perkenalin, nama gue Raihan dari Southeast Asian Studies FASS angkatan 20. Nah, di sini gue nggak sendirian nih. Di sini gue bertiga sama temen gue. Kenalin, gue Zaid Fajri, gue dari jurusan Information System angkatan 20. Gua Raffi Tama dari jurusan Sport Management angkatan 2020 juga. Nah, sebelum masuk ke gimana sih cara masuk UM, nah kita di sini mau ngasih tahu nih fakta-fakta menarik tentang UM. Nah, kebetulan UM ini universitas paling gengsi di Malaysia. Dia menempati peringkat pertama di Malaysia dan ke-59 di dunia menurut KS World Ranking. Selain itu, University Malaya ini terletak di salah satu kota terbesar di Malaysia, yaitu Kuala Lumpur. Nah, di Kuala Lumpur ini kan salah satu kota paling modern ya di Malaysia. Jadi akses itu mau kemana-mana tuh gampang. Mau ke kampus, sebelah kampus ada LRT University, ada bus station juga. Jadi kita tuh pokoknya mau keliling-keliling Kuala Lumpur gampang lah. Nah, kebetulan buat akomodasi mahasiswa di UM ini juga banyak. Sekitarin UM ada apartemen-apartemen, di kampusnya pun ada college kediaman atau asrama. Nah, jadi kalian bebas deh mau pilih yang mana sesuka kalian. Nah, masuk ke gimana sih cara masuk UM? Nah, pertama kita harus siapin dokumen yang dibutuhin. Jadi lumayan banyak nih dokumen yang dibutuhin. Nah, tapi kalian gak usah bingung caranya karena ada web dari UM yang ngejelasin apa aja. Nah, webnya bakal kita simpan di bawah ini atau di link description. Setelah kalian siapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kalian diharuskan untuk membuat akun di Portal Maya. Nah, Portal Maya ini website yang sangat berguna untuk kalian selama mau mendaftar, masuk UM, dan nanti sampai lulus pasti bakal kalian pakai terus. Nah, terus setelah kalian bikin akun tadi, ya, nanti kalian akan di redirect ke halaman utamanya lagi. Lalu kalian langsung bisa login pakai username dan password yang sudah kalian bikin tadi. Setelah kalian login ke Maya, nah kalian harus milih program studi nih yang mau kalian pilih. Nah, kebetulan mulai tahun 2020 kita cuma bisa milih satu program studi. Jadi kalian pikirin matang-matang deh yang kalian minatin. Nah, ada fakta menariknya juga bahwa di UM ini banyak program-program studi atau jurusan yang kebetulan di Indonesia nggak ada nih, tapi di UM ada. Jadi bisa jadi referensi lebih kalian juga, kelebihan masuk UM. Setelah kalian login dan pilih jurusan yang kalian minati, kalian diharuskan mengisi beberapa personal aplikan di dalam website tersebut. Selain itu, kalian harus memenuhi beberapa persyaratan dokumen yang tentunya mungkin setiap jurusan berbeda-beda ya. Beda gitu ya. Apa aja sih biasanya yang kita butuhin buat daftar di UM ini dokumennya? Oke, gue mau bahas yang secara general aja dulu ya. Oke. Oke, jadi yang pasti itu kita perlu paspor. Pastikan paspor kalian nih pas daftar nih berlaku tuh minimum tuh masa berlakunya 18 bulan. 18 bulan. Ingat ya. Terus ada pas foto, untuk ukurannya tuh ada di web Maya, bisa dilihat saja. Terus ada TOEFL PBT. PBT itu apaan? Paper based test. Nah, jangan ketukar sama IPT ya. Iya, kalau IPT itu untuk IUP atau KKI di Indonesia. Jangan, kalau kalian malah masukin itu nanti nggak dapet, lebih kan saya. Nah, untuk skor PBT tadi itu 550. Terus ada TOEFL IBT atau Internet Based Test itu 80. Terus ada IELTS di skor 6. Ada transkrip nilai dari semester 1 sampai 5. Untuk minimum nilainya itu nanti silakan refer ke fakulti masing-masing. Ya. Terus ada ijazah tentunya. Nah, tapi untuk yang English requirement tadi itu sebenarnya secara general. Jadi tergantung fakultas dan program studi masing-masing. Jadi untuk contohnya PBT itu ada juga program studi yang nawarin di bawah 550. Jadi kalian jangan takut, pede aja dulu dah intinya. Setelah kalian upload dokumen-dokumen yang diperlukan, kalian diharuskan bayar biaya administrasi pendaftaran sebesar RM300 Malaysia. Nah, bayarnya ini lewat mana sih? Bayarnya ini lewat tadi Portal Maya. Di Portal Maya ini kalian mendapatkan 3 cara yang bisa dipilih untuk membayar administration fee-nya.
Yang pertama itu bisa lewat FPX. Itu FPX. FPX itu bisa transfer bank di bank antar bank Malaysia. Kalau kita sih biasanya lebih nyaranin kalau sisanya ada bisa pakai credit card atau Flywire. Nah, tapi Flywire itu dibutuhkan 3 hari sampai seminggu hari kerja. Jadi nggak langsung direct nyampe duitnya ke UM. Nanti setelah kalian melakukan pembayaran, kalian akan mendapatkan notifikasi bahwa aplikasi yang kalian submit di UM sudah diterima. Nah, tapi harus sabar-sabar nih buat nunggu hasilnya, soalnya agak lama. Tapi beda juga waktunya. Jadi ada yang sebulan, ada yang sebulan setengah, atau bahkan 2 bulan. Jadi tergantung dari fakultas masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya lu ada yang berdua daftar bareng, terus temen lo fakultas lain udah dapat hasil. Nah, lo jangan pesimis duluan, soalnya setiap fakultas beda-beda pengumumannya. Jadi sabar dan optimis. Nanti setelah kalian mendapatkan notifikasi atau offer letter yang berarti kalian sudah diterima di UM, nanti kalian harus tahu dulu offer letter kalian ini apakah itu conditional offer letter atau unconditional offer letter. Nah, apa sih itu conditional dan conditional offer letter? Nah, perlu diingat nih, 2 kriteria ini sangat jomplang, sangat beda. Jadi jangan sampai tertukar, harus pahamin dulu baru ya. Nah, untuk kondisional nih, conditional offer letter kita tuh sudah diterima, tapi kita masih harus ada melengkapi beberapa persyaratan dulu sebelum sebelum akhirnya kita mendapatkan yang unconditional offer letter, yang artinya kita sudah 100% diterima di UM. Nah, terus perlu dipahami juga tuh dokumen apa lagi yang dibutuhin atau yang masih belum diterima sama UM. Setelah kalian mendapatkan unconditional offer letter, jangan lupa untuk accept unconditional offer letternya di login Maya, karena itu sangat riskan. Jadi percuma banget kalau kalian udah diterima sama UM tapi kalian lupa. Nah, itu kan kita udah sampai di proses kita sudah diterima oleh UM. Oh, udah fix banget tuh. Udah fix banget. Makanya terus berarti langkah selanjutnya adalah kita membuat student visa. Di mana itu buatnya, Jeri? Student visa itu kita buatnya di IMJS. Oh, IMJS. Nah, IMJS itu lembaga untuk ngurusin student visa international student di Malaysia. Jadi kalian mau yang private school atau public school tetap sama di IMJS. Nah, tapi untuk offline dan online kelas nih ada kriteria yang beda juga nih dari IMJS. Apa tuh, Han? Nah, jadi kalau untuk fakultas kalian masih belajar online, nah kalian hanya dibutuhkan percentage visanya itu 32%. Namun kalau offline itu harus 70%. Gitu. Langsung lanjut ke masuk Malaysia. Single entry. Oke. Nah, setelah kita tadi bahas tentang gimana cara masuk UM sampai kita bahas visa untuk international student ya, kita mau bahas di sini tentang bagaimana cara masuk UM sebagai new international student. Masuk Malaysia. Masuk Malaysia. Masih juga Malaysia. tentunya. Nah, kita bahas pengalaman pribadi aja nih. Gimana kemarin kita cara buat save single entry visa. Nah, kebetulan kemarin kita bertiga ini buatnya bareng di kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta. Nah, yang dibutuhinnya itu ada beberapa dokumen yang sudah IMJS kasih kalau kita udah 70%. Apa aja, Jeri? Dokumennya itu ada, pertama kita langsung dapat travel authorization karena kita new student. Terus kita dapat si eval itu sendiri, electronic visa approval letter. Ya. Terus Dan ada apa lagi? terakhir itu sebenarnya ada IMJS Approval letter. Letter. tapi ini hanya untuk online classes saja. Ya. Oke. Nah, gimana sih cara apply single entry visanya ini? Nah, berbeda dengan yang sebelum pandemic, Ya. kita nggak bisa langsung datang ke kedutaan. Iya. Kita harus bikin appointment terlebih dahulu. Fit. Oh, iya. Nah, kita harus nge-email ke konsulerjakarta@yahoo.com. Nanti emailnya bakal kita kasih di link description atau di bawah ini. Nah, setelah kita ngirim email ke kedutaan Malaysia, nanti kedutaan Malaysia bakal ngasih invitation tuh kapan kita harus ke ke kedutaan Malaysia. Perlu diingat karena ini masa pandemi, sebagai pengalaman kita kemarin, kita perlu swab antigen dulu nih buat datang ke embassy Malai. Tapi masa aktifnya itu 7 hari. Jadi selama 7 hari kalian swab tes antigen itu masih berlaku. Jadi berlakunya 7 hari. Berapa lama sih, Han, biasanya kalau dari kita submit visa sampai kita dapat visanya ini? Nah, itu
selama 3 hari kerja. Jadi misalnya kalian hari Senin dapat invitation, berangkat ke kedutaan hari Senin, mungkin hari Kamis, Rabu atau Kamis kalian udah dapat single entry visa. Oke. Nah, setelah kalian dapat single entry visa itu jangan senang dulu karena masih ada sedikit step lagi nih buat gimana caranya kita berangkat ke Malaysia. Nah, yang paling basicnya itu ya jangan lupa beli tiket pesawat. Nah, pastikan dulu tanggal Pastikan dulu. keberangkatan. Tanggal keberangkatan, jam keberangkatan pastiin dulu caranya. Waktunya. Sama satu lagi Han, jangan lupa kita harus sebelum berangkat tuh pastiin kita udah karena peraturan dari Malaysia government sini diharuskan kita ada mandatory quarantine selama seminggu. Iya. Oh selama iya, seminggu. itu betul. Nah, terus sebelum kita berangkat juga kita harus mempunyai travel notice dari Embassy Malaysia. Nah, itu travel notice-nya nanti kalian lo pada harus kirim lagi lewat email ke email yang tadi. Kirim email aja, nggak perlu datang lagi. Nggak perlu ke datang sini. lagi. Oh ya, setelah kita udah dapet travel notice, udah punya Single entry visa. single entry visa, udah punya tiket untuk berangkat, jangan lupa tadi memesan hotel dan akomodasi untuk mandatory quarantine di Malaysia ini. Biasanya berapa lama sih Han? Nah, untuk Mandatory yang quarantine? kalian sudah mempunyai PCR test itu 7 hari. PCR testnya beda dengan antigen yang tadi. Kalau PCR test ini hanya 3 hari masa dia berlakunya. Nah, kalau yang nggak tes swab tes PCR di Indonesia, kalian harus 10 hari. Jadi saran kita mending PCR dulu di Indo. Soalnya 7 hari aja, let's say udah mahal banget karantinanya. Wah, mahal banget pokoknya dah. Dan bosen Han. Bosan. Itu di hotel kalian nggak bisa keluar-keluar, cuma bisa di hotel, kasih makan, udah gitu doang. Oke. Udah ya. Setelah karantin kita langsung Download My Sejahtera itu sangat penting banget di Malaysia selama pandemi ini. Jadi kalian mau main-main kemana itu harus check in di My Sejahtera, harus check in. Jadi supaya ada jejak kalian di Malaysia nih kebaca nih. Jadi kalau kalian ada kontak fisik langsung sama orang yang positif, nanti ada notif tuh di My Sejahteranya gitu. Oh ya, satu lagi jangan lupa. Setelah kita lepas dari mandatory quarantine, proses pembuatan visa ini kita belum selesai. Iya, buat student visanya belum. Itu yang tadi kan baru single entry. Nah, jadi ada beberapa step lagi buat dapetin student visa. Jangan lupa karena nanti saat kita cap di imigrasi ada batas tanggal kita submit Iya. student visa kita. Ya, dikasih waktu. Jadi sebelum expired tuh tanggalnya, kalian harus udah Apply lagi ke International Student Center di UM. Gimana pengalamannya kemarin Jeri? Pengalamannya Udah Jeri? dapat Karena student kan visa di sini kemarin. baru lo doang nih yang punya. untuk apa multiple entry ya gitu Yeah. kan ke submit multiple entry itu pastiin ya setelah kalian keluar dari mandatory quarantine ya kalian langsung datang ke International Student Center di namanya di Exam Hall. SM Hall UM. Exam Hall ya nanti di situ kita bisa nanya-nanya sama nanti kita dikasih form gitu ya ada form apa kemarin tuh hijau ya kalau nggak salah Yeah, tuh warna nanti di dalam form itu kita ada apa beberapa required dokumen yang harus kita submit lagi. Ya, jadi ada asuransi, medical check up, terus duty stamp. Udah itu itu setelah itu kita nggak bisa langsung balik lagi ke International Student Center. Jadi kita harus nunggu si hasil medical check up-nya itu diterima oleh MJS, status di MJS-nya berubah, baru kita bisa balik lagi ngebuat visa di UM gitu. Oh ya satu lagi apa student confirmation letter. Oh iya, Oh iya. lagi tuh. Jadi kalian nanti harus nge-email fakultas masing-masing, fakulti masing-masing buat mastiin nih bahwa kalian itu bener-bener murid mahasiswa di UM gitu. Nah, setelah kalian submit buat multiple entry atau student visa, itu juga dibutuhin waktu berapa hari kerja tuh supaya visa kalian jadi dan kalian bisa ngambil visanya di UM. Nah, Fajri nih yang udah kemarin Udah udah jadi. berhasil buat. Kalau kita berdua masih on progress. Nah untuk visa itu sendiri kan itu gua kira-kira 10 hari kerja setelah submit itu dapat baru dapat paspornya dulu. Terus selang 3-4 hari kerja kita dapat ada namanya iCard. Terus setelah itu 7 hari kerja baru kita dapat insurance cardnya. Sekarang sudah sampai di akhir video dari kita bertiga. Tadi udah kita jelasin tata cara masuk UM, tata cara bikin visa, bikin IMGS, bikin Maya. Nah, semoga buat kalian nih yang udah tertarik, yang udah ada niatan buat masuk UM, semoga bisa diterima di UM
Nah, sebelumnya info-info dari kita udah jelas nih. Nah, tapi kalau kalian masih belum paham, masih belum ngerti, nanti kita akan kasih kontak di link deskripsi di bawah. Nah, jadi kalian bisa tanya-tanya tuh ke kita buat kalau kalian masih belum paham. Nah, ya sekian dari kita bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, cut.